Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga duduknya kita di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan, di atas ketaatan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian fiqhu asma'illahi al-husna, fikih tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan baik di dalam Al-Qur'an ataupun juga di dalam As-Sunnah, yaitu adalah Al-Halim. Ya, Al-Halim. Maka ada biasa ngaran orang biasanya Abdul Halim. Nah, Abdul Halim. Baik, Al-Halim ini adalah salah satu dari nama-nama Allah. Jadi kalau Abdul Halim berarti hambanya Al-Halim, hamba Allah yang memiliki sifat Al-Hilm. Nah, jadi namanya Al-Halim. Adakah nama Halim di sini? Ada? Baik. Nama Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Al-Halim. Al-Halim. Ya, Al-Halim. Baik. Al-Halim ini adalah berasal dari kata Al-Hilmu. Jadi seperti ini ya. Bahasa Arab itu sangat sensitif jamaah sekalian. Salah harokat maknanya bisa beda. Al-Hilmu, Al-Hilmu, Al-Hilmu. Jadi barisnya di bawah. Al-Hilmu. Baik, ada juga yang mirip. Kalau yang apa namanya? Ada namanya sama tulisannya baik. Al-Hulmu. Hulm ini artinya adalah mimpi. Mimpi. Maka ya, mimpi yang kebanyakannya biasa tidak jelas ya. Jadi makanya ada biasa disebut juga kalau orang, mohon maaf, misalnya mimpi basah, itu disebut di dalam bahasa fikihnya al-ihtilam. Ya, mimpi basah. Nah, jadi bukan al-hulmu, tapi asal katanya adalah al-hilmu. Nah, lalu apa makna al-hilmu? Kita bahas terlebih dahulu secara bahasa supaya kita bisa lebih mengerti ya. Ini secara bahasa terlebih dahulu ya, bisa kita kategorikan. Jadi kembali kepada beberapa makna atau beberapa. Yang pertama, al-hilmu itu adalah tarkul ajalah. Ya, ini tarkul ajalah artinya adalah tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Yang kedua, al-hilmu itu artinya adalah as-safhu. Safhu itu artinya memaafkan. Ini secara bahasa dulu kita ya, memaafkan. Yang ketiga adalah ya al-aqlu atau ketepatan di dalam mengambil keputusan ya. Tepat dalam mengambil keputusan. Ya, ini al-hilmu. Kita pernah mendengar ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Al-Ashad
ibni Abdul Qais, Asyad bin Abdul Qais. Jadi pada saat Al-Asyad bin Abdul Qais ini datang pertama kali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau bersama rombongan. Beliau ini adalah pemimpin dari rombongan, atau bisa kita katakan pemimpin dari sebuah kabilah yang besar. Maka pada saat datang ke kota Madinah, pertama kali beliau dan juga rombongan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara beliau dengan rombongan beliau yang datang untuk berislam, ya, bertemu dengan Rasulullah SAW. Artinya mengutarakan keislaman. Kemudian juga, ya, artinya datang, siapa sih yang tidak ingin bertemu dengan Rasulullah? Semua pengen, Pak. Nah, pada saat datang, sampai pada saat itu mereka sudah melihat Rasulullah SAW dari jauh. Maka, ya, rombongan Al-Asyad bin Abdul Qais ini buru-buru langsung turun dari tunggangan, kemudian langsung, ya, bahasa kita apa ya lah, bergegas untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada sabar lagi, pokoknya hendak bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi bukahan. Kemudian Al-Asyad bin Abdul Qais ini tertinggal sorangan. Apa yang beliau lakukan? Turun dari onta beliau, kemudian mengikat onta beliau, terus mengikatkan onta-onta kekawanan sidin. Diikatakan. Karena kalau kada diikatakan lah, lepas, iya, buliknya kayak apa, iya kan? Ibaratkannya tuh kalau onta lapas di padang pasir tuh pengen alih mencari, ya. Kemudian habis itu diikat di pohon, kemudian beliau ambil dari dalam riwayat itu tempat panah beliau, itu diambil baju yang baru, belum dipakai, karena orang dari safar, dari perjalanan jauh itu pasti bajunya rigat, kemudian setelah itu mungkin ada bau badan dan lain sebagainya. Kemudian diambil baju. Beliau kemudian ke pojokan Madinah. Itu teman-teman beliau, kawan-kawan beliau itu sudah menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau ke pojokan kota Madinah, mandi dulu, mandi, ganti baju, datang dengan tenang. Kemudian juga datang dengan sudah wangi, pakaiannya bagus, ya, onta-onta sudah aman semua. Rasulullah menyaksikan itu. Maka kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat bertemu, kata Rasulullah, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Sesungguhnya wahai Asyad bin Abdul Qais, engkau memiliki dua sifat, yang dua sifat tersebut sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, al-hilmu wal anah. Al-hilmu ini tadi adalah tidak terburu-buru, mudah memaafkan, tepat di dalam mengambil keputusan. Al-anah artinya adalah ketenangan. Lalu Al-Asyad bin Abdul Qais bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini apakah ulun yang menghasilkan akhlak tersebut, ataukah karena Allah yang memberikan memang sejak ulun lahir, DNA-nya memang punya al-hilmu wal anah? Maka kemudian kata Rasulullah, balillahu jabalaka alaihima. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat terbaik tersebut kepada engkau. Makanya para ulama menyebutkan al-hilmu sayyidul akhlak. Hilm ini, Pak, orang kalau udah punya tiga ini adalah sudah tingkatan akhlak paling tinggi. Wah, ini kalau sudah tiga ini, Pak, tidak terburu-buru, memaafkan, mudah memaafkan, tidak pendendam. Yang ketiga, tepat di dalam mengambil keputusan. Wah, ini sudah disebut oleh para ulama sayyidul akhlak. Itu adalah tingkat akhlak yang paling tinggi. Sabar masuk di sini. Kemudian juga berpikir secara jernih masuk di sini. Ya, tidak terburu-buru, karena al-ajalatu minasyaitan. Keterburu-buruan itu adalah dari syaitan. Nah, ini adalah contoh kalau hilm itu kita tempelkan pada secara bahasa. Ya, ini mengandung tiga makna. Bisa dimengerti sama sini, Pak. Jadi intinya, ya, orang kita nih manusia kalau punya sifat al-hilmu, ini udah paling top. Makanya orang akan tenang bersama dengan, ya, orang-orang yang memiliki sifat al-hilmu. Ada orang, Pak, gerasak gerusuk aja terus. Pian ketujuh lah. Ya, ada orang misalnya di mana gitu kan, mungkin pian di kerjaan atau mungkin di perjalanan, ya, gerasak gerusuk terus pengennya tuh buru-buru terus, ya. Kan usah itu, ya, bapak-bapak nih misalnya diburu terus lawan bininya, ya, di rumah, oh, pokoknya bah anu nak lakasina nukar ini lah, katujuh lah ben lah, wah, nggak enak, ya. Jadi laki-laki itu kadang-kadang susah mikirnya, karena bukan karena dia tidak mampu untuk berpikir, justru kadang-kadang buntu karena diburu-buru seperti itu, nggak suka. Makanya juga para ulama menyebutkan, ya, salah satu, ya, kriteria dan akhlak wanita yang terbaik itu adalah kalau memiliki sifat al-hilmu. Bukan cuma pada laki-laki saja, tapi juga pada seorang wanita, ya.
tidak terburu-buru, mudah memaafkan. Wah, itu luar biasa Pak. Mudah memaafkan suami misalkan. Kemudian juga tepat di dalam mengambil keputusan, pikirannya panjang. Ini luar biasa ini. Ya. Yang belum nikah, ya cari yang begini Pak. Ilmu ini. Tapi ngalih mencari kayak ini. Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, itulah ibaratnya. Ngalih, ya. Baik. Sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini al-hilmu, ya. Bagaimana kalau makna secara syar'i? Bagaimana kalau kita hubungkan al-hilmu ini adalah dengan sifat Allah atau dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Allah itu al-halim. Berarti kata para ulama al-halim. Jadi yang merupakan sifat Allah itu al-halim. Nah, kalau kita terapkan pada sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu, sini kita tulis ya. Para ulama menyebutkan al-halim, ya, alladzi la ya'jal bil uqubah. Ya. Ini kita di sini ya. Berarti Allah ya tidak terburu-buru di dalam menghukum atau mengadab, menyiksa, menghukum. Alladzi la ya'jal bil uqubah. Kemudian kata para ulama sini wal intiqam, juga membalas keburukan, balas keburukan. Ya, kemudian wala yahbis an ibadihi bidunubihim al-fadlu wal in'am. Wah, ini luar biasa Pak. Ya, yang ketiga adalah tidak, coba pian bayangkan Pak, indahnya nama Allah Subhanahu wa taala, indahnya sifat Allah. Nih ulun ini. Tidak, kata para ulama, di antara maknanya adalah tidak menahan nikmat, ya, tidak menahan nikmat dan keutamaan, ya, meskipun atau dengan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dengan banyaknya dosa yang dilakukan hamba. Takon kita nih berdosa ada apa? Berdosa Pak, banyak dosa kita nih. Tapi apakah kita masih diberikan nikmat oleh Allah? Banyak Pak. Kita dikasih rizki, kita dikasih bernafas, kita dikasih bisa berjalan, kita dikasih bisa mendapatkan misalnya keturunan, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kita masih dikasih usaha yang jalan. Kita masih dikasih berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita masih dikasih ya kebaikan-kebaikan yang tiada henti. Meskipun kita terus berbuat maksiat. Subhanallah. Kalau seandainya Allah itu mau menyiksa kita, menghukum kita Pak, dan menahan seluruh kenikmatan itu karena kemaksiatan kita, Allah berhak atas itu. Karena saking banyaknya maksiat yang kita lakukan, saking mucilnya kita nih Pak. Padahal kadang-kadang kita tahu itu salah. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita? Karena Allah itu memiliki sifat al-hilm. Allah itu al-halim. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata para ulama, ya, ini ya, kada muat. Nah, ini kalau dibaca Pak. Oh ya, bisa. Baik. Kemudian yang berikutnya juga di antara makna al-halim adalah ya, menunda siksa dengan tujuan agar hamba memiliki waktu untuk kembali bertaubat. Allahu Akbar Pak.
Kita ini kadang-kadang dikasih sama Allah itu waktu panjang. Kita dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu, cuman kita nggak sadar. Ya, kita nggak sadar bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda hukuman terhadap kesalahan-kesalahan kita itu disebabkan karena Allah tuh pengen kita kembali dan bertaubat kepada Allah secara segera. Ya, jadi agar hamba memiliki waktu untuk bertaubat, memiliki waktu untuk bertaubat. Bertaubat. Baik. Ini kurang lebih, Pak, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau jabarkan atau kita mau tarik garis besarnya, maka Al-Halim ya ini mengandung makna-makna ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat Al-Hilm. Allah itu maha bijaksana. Allah tidak terburu-buru di dalam menghukum. Ini hubungannya ke yang keempat ini. Kenapa sampai tidak terburu-buru di dalam menghukum dan menyiksa? Ya karena tujuannya agar hamba kita semua ini memiliki waktu untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menghukum juga tidak membalas keburukan. Ya, sampai dikasih waktu, ya kita dikasih nih yang ketiga, ya nikmat Allah terus turun kepada kita, sementara kadang-kadang kita itu terus berbuat salah. Baik. Dan termasuk juga makna Al-Hilm, kata para ulama, adalah Al-Halim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba meskipun kesalahannya dilakukan secara berulang-ulang. Ya, meskipun kesalahannya dilakukan secara berulang-ulang. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kalau sudah, ulun akan hapus ya. Kalau sudah, ulun akan hapus. Baik. Ulun boleh minta hapuskan. Sudah ya? Ini, Pak, ya, bisa dimengerti ya semuanya. Nah. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan sebutkan contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tentang ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya menyebut Nabi Ibrahim itu memiliki sifat Al-Hilm. Tapi tentu saja sifat manusia dengan sifat Allah tidak bisa disamakan. Ya, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Qur'an, Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah sangat al-halim. Ya, sangat halim. Baik. Kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam itu sangat halim? Jadi halim itu tadi kalau manusia ukurannya adalah ya tidak terburu-buru, mudah memaafkan dan tepat di dalam mengambil keputusan. Baik. Kenapa? Karena di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Begitu pula di dalam penjelasan para ulama tafsir. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Adalah kenapa sampai Allah menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai la halimun, ya memiliki sifat halim, memiliki sifat kebijaksanaan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Pak, diusir, dimasukkan ke dalam api, dibakar. Coba kalian bayangkan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umatnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, hadakallah. Kada sarik bae Nabi Ibrahim alaihissalam tuh. Justru Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyebut dan mendoakan, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian semua. Subhanallah, Pak. Pian kita tempeleng orang, kita ada salah, padahal kita mampu untuk membalas tuh, Pak. Kira-kira tak doa akankah tetempeleng balas kah? Hah? Kira-kira aja. Nah, Pak, ibu-ibu balas dari ibu-ibu. Ada salah tadi kita menyambat di muka tadi. Betul. Itu tandanya kita memang wah susah ini, Pak. Makanya para ulama menyebutkan tidak sembarangan orang memiliki sifat ini. Dan kalau orang sudah memiliki sifat ini udah sayyidul akhlak, udah akhlak tingkatannya paling tinggi, karena semua akhlak-akhlak baik itu masuk ke sini. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini tadi ya, kenapa sampai Nabi Ibrahim ini sebagai contoh saja. Baik. Kemudian ada ayat-ayat ya yang di situ
disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Halim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innallaha la'alimun halim. Ya. Wa innallaha la'alimun halim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha nih la'alimun halim. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sifat ilmu dengan kebijaksanaan. Kenapa? Karena banyak di antara manusia itu dia tidak membalas, dia tidak menghukum bukan karena dia itu memiliki sifat hilm. Kalau manusia Pak ya. Tapi karena memang dia tidak tahu. Karena memang dia tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghukum kita atas kesalahan-kesalahan kita bukan karena Allah tidak mengetahuinya, tapi karena Allah memiliki sifat al-hilm. Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita bernafas dengan berbagai macam dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang terus mengalir dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan kita bukan karena Allah tidak tahu, tidak, tapi karena memang Allah itu memiliki sifat al-hilm. Allah itu halim. Ulun beri contoh, kalau pian punya sebuah perusahaan, kemudian karyawan pian itu curang, duit pian diambilinya dikit-dikit, 50.000, 100.000, kadang ketahuan ya, karena dapatnya misalnya puluhan juta sehari, diambilinya. Kalau pian tahu, pian bisa sarik. Tapi selama ini karyawan pian tuh pian sayangi terus, kada dihukum. Disebabkan karena apa? Karena ketidaktahuan, itu manusia Pak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghukum kita. Itu bukan karena Allah tidak tahu terhadap kesalahan kita yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, enggak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memang memiliki sifat menunda, menghukum seorang hamba, memaafkan seorang hamba bukan karena ketidaktahuan, tapi karena Allah memang sayang. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Bisa dimengerti dari sini Pak? Baik. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu syakurun halim. Nah, sini. Wallahu syakurun halim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha membalas kebaikan, Pak. Allah itu maha membalas kebaikan. Allah maha membalas kebaikan. Allah maha membalas kebaikan. Tidak ada kebaikan yang pian lakukan kemudian tidak dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan amalnya diterima. Amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesuai dengan syariat kita. Tidak akan ada yang hilang, Pak, meskipun seluruh orang tidak mengetahuinya. Seluruh mata terpejam atas kebaikan pian, semuanya nggak tahu, tetap pasti akan ada hitungannya di sisi Allah. Ini kalau terkait dengan kebaikan manusia, kalau terkait dengan amal ibadah manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapus atau tidak akan luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan luput dari Allah akan membalas kebaikan tersebut cepat ataupun lambat di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kesalahan, nah ini Pak, halim. Lawannya harusnya biasanya, malah kalau manusia itu biasanya kalau dia itu termasuk dari orang yang selalu membalas kebaikan, kalau manusia ini malah. Tapi kalau dalam kesalahan dia juga akan detail hitungannya, kan begitu Pak. Ya, dia detail dalam menghitung kebaikan-kebaikan orang. Dia juga kadang-kadang detail. Biasanya detail juga menghitung kesalahan orang. Itu biasanya normalnya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kesalahan, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dalam masalah keutamaan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala kasih semuanya. Tapi kalau di dalam kesalahan kita dimaafkan. Lebih banyak kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lebih banyak sifat hilmnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini
menunjukkan kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala itu memperlakukan kita semua. Kalau terkait dengan kebaikan full kita dikasih. Tapi kalau terkait dengan kesalahan lebih banyak dimaafkan. Begitu kurang lebihnya, Pak. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi? 12. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Di antara dalil yang di situ disebutkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Halim. Ada disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi antazula, agar tidak runtuh, jatuh langit tersebut, agar tidak hilang bumi yang kita pijak ini. Ya, wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Dan kalau seandainya, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya, tidak akan ada yang mampu untuk mengembalikannya. Dan kalau seandainya bumi dan langit ini hilang, Allah mampu untuk mengembalikannya. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Apa hubungannya? Gini, Pak, kata para ulama tafsir, di antaranya adalah Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya mau menghukum kita semua atas kesalahan yang kita lakukan, ini langit runtuh, Pak. Ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita disebabkan karena kesalahan kita yang begitu banyak. Ini ditimpakan langit ini kepada kita semua, tapi Allah tidak melakukannya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mau menghukum kita, Pak, ini bumi, ya, kita semua ditelan, diapit sama bumi ini, Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum kita semua, tapi Allah tidak melakukannya, padahal kesalahan kita banyak. Padahal kapan saja Allah mampu untuk meruntuhkan langit ini. Padahal kapan saja Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membuat kita tertelan bumi ini. Ya, mampu Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak melakukannya. Meskipun banyak orang yang berada di bawah langit, banyak orang yang berpijak di atas bumi ini melakukan banyak sekali kemaksiatan, kesalahan, ya, kemudian juga kesyirikan. Disebabkan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Allah masih menginginkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba pian bayangkan, Mbak lah. Coba pian bayangkan. Ada ngaran manusia itu Pak Firaun, tahu lah Firaun lah. Nah, betakun lan biar. Kalau seandainya ada orang, ini kalau ada manusia, Pak lah. Kalau ada manusia, kemudian pian ongkosi, biayai, lalu kemudian pian percaya untuk mengelola toko pian, perusahaan pian. Kemudian setelah itu ya pian gaji, pian sayangi orang tersebut, pian berikan segala apa yang dia perlukan. Tiba-tiba satu waktu dia mengaku bahwasanya perusahaan atau toko tersebut adalah punyanya dia dan bukan punya pian. Semua diambil dari pian. Sarik lah pian lah. Sarik, Pak. Coba pian bayangkan, Allah Subhanahu wa taala memberi semua kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun malah mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kepada pada saat itu Bani Israel. Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung menenggelamkan Fir'aun ke dalam laut? Ada, baik. Disuruh diutus Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam untuk mendakwahi Nabi Musa. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Firaun, wahai Musa, wahai Harun, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Semoga dengan yang demikian, mudah-mudahan dia mau kembali, dia mau takut kepada Allah, dia mau ingat, dia mau bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu Firaun juga tidak akan bertaubat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita semua. Terkadang ya kita ini diberikan kesempatan yang begitu panjang untuk bertaubat sampai umur 40 tahun, 60 tahun kada juga sadar-sadar. Ya, kada juga bertaubat masih kakak itu aja kelakuan. Nah, ini Pak. Iya, ada bapak aja.
Aku sehat aja, biar kada beribadah aku tetap sehat aja. Ayo dulu. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Maka jamaah sekalian rahimani wa nanti di akhir akan kita sebutkan bagaimana kita bersikap terhadap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Halim. Maka di sini tadi disebutkan di akhir ayat dalam surat Fatir ayat yang ke-41, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Halim dan Maha Pengampun. Kalau mau Allah Subhanahu wa taala akan jadikan langit ini runtuh, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini tertelan bumi karena kesalahan-kesalahan kita. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ada juga ya di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini penting nih doa ini. Ini pentingnya. Ada yang disebut di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini adalah disebut oleh para ulama doaul karbi. Doa yang dibaca pada saat keadaan genting. Doa yang dibaca pada saat kita udah nggak tahu lagi harus ngapain. Ini hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari, diriwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, kana yaqulu 'indal karbi. Rasulullah selalu mengucapkan doa ini setiap berada di dalam kesulitan dan kesukaran. Kalau sudah susah, kalau sudah buntu, kalau sudah lagi dalam keadaan genting dan kepepet, baca doa ini, Pak. Ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Itu yang pertama. Kemudian bait yang kedua, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini hadis Pak harus kita hafal nih. Kok bisa tempel ya, tempel di rumah kita baca ya. Kalau dalam keadaan, siapa sih di antara kita yang nggak pernah kepepet Pak? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah terjebak dalam keadaan genting? Pasti ada keadaan kita bingung dan lain sebagainya. Maka di antara cara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan kesulitan adalah di antaranya dengan membaca doa ini. Ya, jadi ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, ulun tuliskan kah? Tuliskan kah? Baik. Pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab aja ya? Baik. Lawan artinya? Baik. Baik. La ilaha illallahu al-azim al-halim. Ini yang pertama. La ilaha illallah al-azim al-halim. Al-halim. Kemudian setelah itu la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbu al-arsy al-azim. Rabbul arsy al-azim. Baik, kemudian la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi. La ilaha illallah rabbu as-samawati wa rabbul ardi. Rabbul ardi. Kemudian yang terakhir adalah la ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. Arsy al karim. Nah, ini Pak. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Artinya apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah ya kecuali Allah yang Maha Agung dan Maha Al-Halim, bijaksana. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan sifatnya. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya melainkan Allah yang mengatur dan memiliki arsy yang sangat agung. Ya, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya melainkan Allah yang mengatur, memiliki semua lapisan langit dan juga bumi. Kemudian la ilaha illallah rabbul arsyil karim, dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy. Ya, ini Al-Karim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Karim. Nah, baik, ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ini ya usahakan untuk kita bisa hafal, karena kalau seandainya dalam keadaan genting kah, di jalan kah, atau di mana kah, atau pada saat kita dalam keadaan misalnya sendiri nggak ada yang bantuin, nah ini baca doa ini Pak. Karena Rasulullah SAW ya senantiasa selalu tidak melupakan dan senantiasa selalu membaca doa ini pada saat-saat genting atau pada saat-saat susah. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini ya ada sudah ini Pak. Baik. Ulun pakai ini aja ya, pakai lisan saja. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah para ulama tafsir menyebutkan kebanyakan dari kalau disebut nama Allah Al-Halim, maka sebelumnya berarti ada kemungkinan yang disebutkan itu adalah kesalahan seorang hamba. Jadi kalau di ujung ayatnya itu ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, itu kebanyakannya di awal ayat menjelaskan tentang kesalahan hamba yang tidak langsung diiqab atau tidak langsung disiksa, kemudian tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, ini yang harus kita jadikan sebagai inti dari pembelajaran. Salah satu juga kita kenapa belajar masalah nama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama jamaah sekalian, terapkan di dalam kehidupan kita. Jadilah seorang yang mudah memaafkan, jadilah seseorang yang tidak terburu-buru, jadilah seseorang yang berusaha untuk tepat di dalam mengambil keputusan. Itu satu. Jadi bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita? Ya seperti tadi. Yang kedua adalah di sini kita bisa mengetahui betapa seharusnya kita itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan mahabbah. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala pada saat kita beribadah kepada Allah. Ya, di sini Pak kita bisa lebih khusyuk di dalam beribadah. Di sini kita semoga mudah-mudahan bisa menghadirkan kenikmatan-kenikmatan Allah. Kita bisa menghadirkan yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyiksa kita meskipun kita banyak kesalahan. Kalau kita nginget ini Pak, subhanallah, bisa nangis Pak. Bisa nangis. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu sayangnya kepada kita. Yang ketiga, ini yang terakhir, adalah dari sini kita bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghukum kita atas kesalahan kita kapan saja. Bisa Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman tersebut, maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk tidak langsung menghukum dan mengadab kita. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan. Sudah sampai waktu Isya. Salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sementara.